Selamat pagi Mitra Sturada, seperti biasa kalau ada muka saya seperti ini di YouTube kalian, artinya selamat datang di podcast Sturada. Hari ini kayaknya yang bakal dominasi untuk ngomong nggak saya nih, karena saya mengundang teman-teman dari HIPAPI, Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Itu dia, biar mereka aja yang menjelasin apa yang disebut dengan HIPAPI. Ada Kang Dewa di sini. Halo, apa kabar? Halo Kang Epu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Iya, benar-benar. Karena kalau di YouTube bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Karena tergantung orang lihat YouTube-nya atau masuk ke berandanya mereka ya. Gitu. Dan di hari ini, jadi kita selama 30 menit seperti biasa akan menjelaskan tentang HIPAPI dan sekelumit-sekelumitnya di dalam-dalamnya, karena mereka nggak cuma jadi pembawa acara pernikahan aja. Betul. Bahkan kematian, sunatan pun ya? Enggak dong. Kalau sunatan masih. Sunatan masih, kalau kematian enggak. Biasa jadi ustad ya kayak gitu ya. Iya, beda lagi ya. Jawabnya beda lagi. Oke, gimana sih itu, apa yang dimaksud dengan HIPAPI itu? HIPAPI itu Karawang terutama ya. Kalau HIPAPI itu udah termasuk seluruh Indonesia ya. Hampir seluruh Indonesia, Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Dan di Karawang juga ada membernya sekitar 16 orang dan 16 orang dan saya termasuk adalah koordinator wilayahnya. Ketua meren. Ya, koordinator wilayah kalau disebut dari DPW-nya ya. Jadi saya ada teman-teman di HIPAPI yang di Karawang ada sekitar 16 member dan mereka juga aktif banget di pernikahan dan selalu sold out setiap minggu. Gokil sih. Selalu sold out. Sampai hari ini pun yang saya ajak ke sini itu semuanya, punten Kang lagi nge-MC, kebanyakan seperti itu sih gitu. Jadi, hari Senin. Hari Senin pun ada nge-MC pernikahan. Dan kayak kemarin tuh menurut saya tuh kayak bukan kayak wedding nasional, tapi banyak juga gitu kan. Sampai saya juga bisa nyampe di 3 lokasi. Sehari bisa 3 lokasi. 3 lokasi seperti itu. Jadi di Karawang teh yang bisa nge-MC pernikahan cuma 16 orang atau banyak sebenarnya, tapi mereka belum tergabung gitu ya. Jadi HIPAPI ini adalah suatu organisasi ya, atau himpunan lah ya. Cuman di Karawang juga banyak teman-teman yang memang dia sebagai MC. Sebagai MC pernikahan itu ada sekitar 60 lebih. 60 lebih MC. Dan itu tergabung di komunitas MC Karawang Bersatu. Dan kebetulan saya sebagai foundernya. Jadi ada 2 organisasi nih, atau ada 2 komunitas. Betul. Jadi kalau misalkan yang pure mereka nge-MC-nya acara pernikahan ada HIPAPI. Betul. Nah, ada juga mungkin ada teman-teman yang memang dia ada MC event, itu tergabung di MC Karawang Bersatu. Cuman kalau HIPAPI itu kan memang sudah sudah disahkan ya, dilegalkan secara negara, itu sudah diakui merek HIPAPI itu. Jadi kalau yang ini kan hanya komunitas di Karawang saja. Kalau HIPAPI kan seluruh Indonesia gitu. TEGI masuk ke TEGI? TEGI masuknya di Karawang, MC Karawang Bersatu. Oh, jadi nggak masuk HIPAPI nih? Belum. Berharap sih masuk ya. Iya. Karena memang kalau di HIPAPI itu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti sharing session. Ntar nanti kemarin aja ada tata cara sawer pengantin. Kalau di Sunda kan pasti saweran ya. Itu cara ngidungnya, pokoknya lagam Sundanya harus seperti apa, ini seperti apa, terus dijelasin beras itu silokannya apa. Itu banyak sekali. Terus kemarin kita juga ada yang namanya kita kegiatan anak-anak HIPAPI itu penggunaan kain atau busana adat Jawa. Jadi itu dikasih tahu banget tuh. Kita jadi narasumbernya ada di Karawang itu yang udah hit banget dari Gandes Luwes. Ada Pak Huda kemarin. Dia tuh ngejelasin banget, ini kain nggak boleh dipakai sama pengantin, ini nggak boleh dipakai sama MC. Itu dikasih tahu. Itulah keuntungan di HIPAPI. Kalau tergabung di HIPAPI. Nah, gue termasuk orang, sebenarnya gue kalau nge-MC bisa. Tapi kalau untuk dijadiin, kalau misalnya ada temen gue yang ngajak kayak nge-MC wedding, nah gue gak bisa karena ada aturan-aturan kayak gitu tuh. Betul. Aturan baku yang memang sakral lah gitu ya. Ada pakemnya. Betul. Ada pakemnya. Tapi kalau kita sudah bisa di MC pernikahan itu, karena cuman gitu-gitu aja sih sebenarnya kan. Cuman ada suatu kesulitan karena dia kan seperti
protokoler ya. Betul. Cuman lebih apa namanya, lebih sakralnya itu loh yang bikin kita gitu. takut tuh. Karena kayak penyebutan gelar itu ya. harus betul, terus artikulasinya harus betul. Ya banyak sekali pakem-pakem yang memang harus dilakukan gitu. Nah kalau gue kan basicnya dari ngabodor ya, si stand up gitu, Stand up, suka nge-MC event gitu. Jadi kalau disuruh buat nge-MC kayak wedding gitu tuh, gue takut ke bawah nih. Jokes atau lelucon gue ke acara yang menurut gue itu sakral banget sih. Tapi pas kemarin gue nikah, ada namanya si Adit ya. Pas dia ngisi, kok kayak dia bercanda sama gue, kok bisa kayak gini ya? Nah gitu, gue mikirnya si MC pernikahan nih selalu serius gitu, gak bisa bercanda. Ternyata bisa ya? Bisa kan? Ada segmen-segmen atau di part-part yang memang kita bisa ngelucu, atau bisa apa ya namanya, bikin ice breaking. Betul. Gitu. Karena gue juga pernah ada di pernikahan. Kalau sekarang kan teman-teman itu, teman-teman WO ataupun teman MC pada saat acara ijab kabul kan ada yang disandingkan dan tidak disandingkan. Iya. Iya kan? Nah, pada saat yang tidak disandingkan, biasanya si pengantin wanita itu akan dipanggil dan disambut oleh pengantin pria. Iya. Biasanya ngebelakangin dulu tuh, dulu iya. kan. Nanti si pengantin prianya balik kanan terus langsung cium tangan kan. Iya. Nah, di situ tuh ice breakingnya bisa dapet tuh. Biasanya kalau saya tuh pada saat si pengantin wanita sudah di belakangnya si pengantin pria, suka nanya, nanti kan ini udah akad kan, biasa gue tuh suka nanya nih, nanya nih langsung pakai mic, teh masih bujangan atau masih nikah? bujangan atau belum gitu kan, atau masih bujangan atau udah gimana gitu ya, ya masih bujangan, dijawab gitu kan, akhirnya oh masih bujangan, yang tadi apa akad gitu kan. Padahal kan itu dia udah resmi kan, dia bukan bujangan lagi kan, udah jadi suami orang gitu. Ya, jadi di situ nanti ketawa-ketawa. Jadi ada momen yang emang boleh kok ya. Boleh bercanda kayak gitu ya. Boleh, tergantung kreativitas dari si MC. Di saat sungkeman piraku meren gitunya. Kalau sungkeman mah ya harus sedih lah. Karena itu minta doa restu ya gitu kan. Tapi ada beberapa yang memang pakemnya kayak sungkeman, saweran itu ada beberapa pakem yang memang harus sesuai dengan pakemnya gitu. Ya. Kayak kemarin juga dijelasin beberapa untuk saweran itu, karena kan sekarang banyak sekali teman-teman MC ataupun WO yang saweran itu pengantin juga nyawer. Oke. Ya tahu ya, pengantin nyawer. Gitu kan ke belakang. Nah, itu sebenarnya tidak dibolehkan. Gitu. Cuman kalau untuk kebutuhan konten oke. Kan biasanya ada kebutuhan konten ya gitu. Tapi sebenarnya untuk pakemnya itu tidak. Yang nyawer itu harusnya orang tua. Secara adat tidak ada gitu. Siap. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kayak sebenarnya gue kalau misalkan dari suara kan ya ini bisa lah. Cuman untuk sakralnya itu waduh, gue gak bisa tuh yang kayak gitu. Pakam-pakam adat kan nanti wah ini bercanda nih gitu-gitu. Takut tuh kayak gitu. Mungkin kalau kayak setelah akad kan ada yang apa namanya party-partinya mungkin itu bisa. Ya di resepsi itu kita bebas banget sih. Bebas ya kalau di resepsi. Hampir ya kayak party biasa aja sih. Mungkin gitu. Akad ya yang serius. Akad yang benar-benar serius banget. Nah itulah keuntungannya masuk ke Hipapi itu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita gali. Terus ya ada sharing session masalah hukum juga. Misalkan kita dapat vendor belum dibayar. Itu ada caranya bagaimana kita untuk tidak sampai seperti itu. Gitu. Di Hipapi itu dijelasin banget. Jadi untuk bilingual kayak bahasa Inggris itu pasti ada namanya sharing session. Seru ya? Seru banget. Kalau gabung ya. Berarti secara keorganisasian Indonesia sendiri deh. Ada ketuanya kan berarti? Secara pusat gitu ya? Ada di pusat. Siapa tuh kalau ketuanya? Kalau di pusat itu ada Mas Budi Prayitno. Ya setahu saya itu dia MC nikahan siapa? MC nikahan kalau itu Raffi dia bukan. Apa ya, dia presenter kalau nggak salah dulu. Kalau nggak salah presenter. Kalau di Jawa Barat ada Teh Depi Dirgantini. Dia salah satu presenter di TPRI juga. Ini baru berganti. Kemarinnya sebelumnya ada Cemiming. Cemiming ketua di Jawa Barat. Nah ini adalah salah satu MC yang udah punya nama banget di Indonesia. Dia salah satu MC-nya Lesti. Terus ya pokoknya budgetnya tinggi lah. Dan pada akhirnya kan memang
tadi ya sempat di-share juga bahwa MC ini jadi memang profesi yang bisa jadi mahal. Betul. Dan memang bisa untuk mencukupi keluarga gitu. Betul. Karena jadi memang mata pencaharian. Bisa jadi mata pencaharian, bahkan tadi bisa sehari 3 kali gitu. Kayak gitu kan. Jadi mungkin ini juga jadi sebuah pembelajaran untuk mitra sutradara. Jadi kerja itu nggak mesti selalu harus di perusahaan. Mungkin memang ada yang seperti itu. Betul. Tapi kalau misalkan mau mengulik dari dunia MC pun ya banyak potensinya ya. Betul. Terutama di Karawang ya. Di Karawang untuk pernikahan lumayan banyak banget. Banyak kan? Banyak banget ya. Terbukti kan ada MC Karawang Bersatu itu hampir 60 lebih. 60 lebih ya. MC di Karawang dan itu sold out terus. Itu Terus. juga ada beberapa yang sudah kayak di wedding nasional lah istilahnya ya. Itu pasti. Dan tadi pagi juga masih ada yang share minta tanggal sekian, ada yang kosong nggak? Iya, Nggak ada iya, yang iya. jawab. Kalau itu gue biasanya ngelihat dari TEG itu. TEG kan suka nge-share jadwal ya. Dia sebulan tuh udah full. Wah gila ya, sebulan udah full gitu. Iya gitu. Gokil ya. Ya Itu karena sedikit atau gimana tuh? karena kalau pengalaman saya bahwa sekarang itu MC untuk pernikahan itu dibutuhkan. Kalau Ya, ya. dulu perbedaannya, kalau dulu itu karena kan saya di MC wedding itu dari 2015 ya, masuk ke wedding. Ya, ya, ya. 2015 mungkin ada teman saya juga yang masih dari 2010, 2009 itu udah ada. Nah, saya di 2015 itu masuk ke wedding itu. Dulu itu yang jadi MC di pernikahan itu biasanya kan RT gitu kan. Iya, Kalau di iya, pernikahan iya, itu biasa iya. RT atau Betul, ya, betul. sepuh. Betul. Sepuh tempat itu kan gitu. Nah begitu adanya MC wedding sekarang itu orang-orang itu yang mau melakukan pernikahan itu kayaknya kita butuh MC deh yang untuk mengatur. Iya. Karena kan MC itu ngatur semua. Betul. Ataupun Rundown WO. ya. Nah orang yang pakai MC ataupun pakai WO berarti orang yang berduit kalau dulu Iya. Kalau sekarang itu orang kenapa pakai MC? Karena mereka butuh untuk yang ngatur. Betul. Even itu pernikahan di rumah, pernikahan di gedung gitu, itu mereka perlu. Jadi kenapa semakin banyaknya MC? Jadi semakin banyak orang-orang yang mau melakukan pernikahan itu dia butuh. Betul. Ada kebutuhan ya, Iya, gitu. iya, Ada iya. kebutuhan, jadi kan ada orang-orangnya juga. Iya. Makanya banyak sekali teman-teman yang di luaran sana di Karawang dia menjadi MC wedding karena mungkin awalnya di kampus sering MC. Betul. Akhirnya dia mencari tuh. Di YouTube kan bisa lihat kan tata cara jadi MC wedding. Betul. Ini mukadimahnya bagaimana, ini pembukanya gimana. Nah, dipraktekanlah gitu. Akhirnya terbiasa dan akhirnya bisa. Betul. Gitu kan. Nah, makanya yang udah bisa masuk di Hipapi biar lebih tajam lagi ilmunya. Betul. Dan memang ngelihat kayak pernikahan sekarang pun ya kita bisa katakan menjadi sebuah gengsi ya. Betul. Maksudnya pernikahan tuh sekarang ya kan ya bukan bahasa pamer sih. Maksudnya kan butuh kebutuhan lah ya. Betul. Yang memang harus dipublikasi kalau pernikahan mah ya. Betul. Soalnya nikah siri meren. Betul. Tapi ada. yang gitu ya? Saya pernah beberapa kali nikah siri di gedung, di hotel itu menggunakan MC. Oh iya ada kayak gitu ya. Ada seperti itu. Nikah siri itu cuma nggak terdaftar secara Betul. negara aja gitu. Tapi kebanyakan beda negara. Yang beda negara kayak gitu. Ya, yang beda negara kebanyakan yang kayak begitu sih. Siap. Yang akhirnya memang ya profesi MC ini sangat dibutuhkan dalam industri wedding ini. Ada kebutuhannya. Ada kebutuhannya gitu. Kalau misalkan ada kebutuhan otomatis ya perlu orangnya juga kan. Betul. Perlu vendornya. Betul. Ada 16 orang di Hipapi dan mungkin ada juga ya teman-teman lainnya yang nggak tergabung gitu ya. Betul. Nah mungkin pengen tahu cara gabungnya. Mungkin kayak mereka, wah gue harus gimana, Masuk harus nih, harus gitu ya. senior nih gabung Hipapi, gua harus gimana, jobnya emang udah setiap hari gitu. Takutnya Enggak ada juga kriteria sih. kayak gitu. Enggak. Apa tuh? Kalau di HIPAP itu untuk bergabung itu karena biasanya kita ada perekrutan setiap setahun tuh 2 kali. Nah, untuk persyaratan itu mudah banget sebenarnya. Dia harus sudah 2 tahun menjadi MC wedding. Terus ada postingan di Instagramnya itu lebih dari berapa gitu ya. Oh ada kayak gitu? Ada gitu seperti itu. Jadi nanti dilihat tuh
tuh sosial medianya. Udah berapa kali dia posting untuk pernikahan. Dan sudah berapa lama dia menjadi MC wedding, biasanya gitu sih. Cuman itu doang sih sebenarnya. Yang selanjutnya ya administrasi biasa. Kayak gitu ya. Dan Tadi iurannya pun nggak mahal. ada iurannya. Sebulannya cuma 25.000. Dipakai untuk Ya itu masuk ke ke DPW-nya. Gitu, iuran bulanan untuk si anggota itu. Karena tadi ada nilai plusnya kalau karena sharing ya. Jadi kita kayak kursus ada ilmu lah. Ada ilmu yang bisa kita dapetin kalau gabung ke komunitas. Memang sih kalau secara komunitas tuh biasanya ada sesi sharing-sharing kayak gitu. Apapun ya. Maksudnya kayak kita berkesenian di stand up sama kayak gitu. Ada juga ya? Ada sama ya, kayak sharing-sharing kayak gitu dibanding yang independen. Misalkan pengen jadi komika tapi gak gabung komunitas. Cuma kan lu belajarnya sendiri. Beda nih kalau gabung sama komunitas. Iya. Pastilah kalau setiap komunitas gitu. Itu ya. Apapun sih, komunitas drum sama juga ada sharing-sharing kayak gitu. Karena kalau kita bikin acara ya ngambil dari uang kas. Tuh. Ya kan? Iya. Itu untuk ngebantu sih sebenarnya gitu. Berarti kegiatan selama ini ngapain aja tuh kalau si Hipapi Karawang ini? Kalau Hipapi kemarin saya baru di Garut, yaitu tadi yang sharing session gitu ya? Untuk yang guar sawer panganten, ngeguar sawer panganten judulnya. Tapi sebelumnya juga kita ada sharing session yang tadi yang adat Jawa, penggunaan sarung untuk MC dan pengantin. Itu. Jadi tiap minggu, nanti bulan depan ada lagi. Dan itu tuh gak bayar lagi kan? Dari 25.000 yang per bulan itu kan? Enggak bayar. Ya mau lah kalau tinggal gitu kita mau datangnya aja. Iya. Itu mau banget kan? Mau banget sih. Mau banget. Iya. Biasanya kan kalau kita emang betulan eksternal gitu kursus untuk dapetin ilmu itu kan itu lebih mahal banget. Ya kan? Lebih mahal banget. Iya. Itulah keuntungannya ya. Iya makanya. Iya. Dan memang saya itu sebagai MC yang mungkin agak lama ya. Walaupun senior belajar mah harus ya. Harus. Ya. Dan saya itu pengennya teman-teman, oke, ayo kita pintar bareng loh, ayo kita belajar bareng gitu. Itu biar apa? Jangan berpikir bahwa lu saingan gue. Betul. Nggak ada istilah kayak begitu gitu. Jadi kalau memang mau terjun, oke, ayo bareng-bareng terjun, bareng-bareng pintar, ya biar sukses bareng gitu. Intinya kan begitu ya. Jadi memang teman-teman di Karawang itu merasa bahwa saya sebagai dewa MC di Karawang ini yang bisa merangkul gitu kan. Gitu. Jadi ya lumayan punya respect lah mereka juga gitu. Karena senior, karena tua. Karena tua. Gua nggak mau bilang senior ya, nggak mau bilang senior. Memang kalau berarti ada senioritas loh. Iya. Memang kalau komunitas atau dalam profesi-profesi seperti itu ada orang yang ngeheyah-heyah. Betul. Iya, maksudnya kalau komunitas semuanya misalkan orang-orang ini pasif, jadi nggak bakal rame tuh si dunia ini, apapun ya, dunia MC atau dunia MC pernikahan tuh kalau nggak ada orang yang inisiator gitu istilahnya, itu tuh bakal sepi aja udah gitu, kayak gitu aja gitu. Dan mungkin ya selama ini kayaknya ya benar sih nganggapnya bahwa mana mah sayangan orang jadi orang mau baterai eta gitu. Padahal mah kan ya kita tadi ada nilai plusnya ya kalau gabung sama Hipapi mah gitu. Karena memang saya juga kan jadi Korwil itu baru 2 tahun ya, karena pergantian kemarin tuh pergantian ketua di Jawa Barat. Nah sebelumnya tuh emang udah ditawarin gitu, ditawarin untuk jadi Korwil, nggak mau gitu, biarkan yang lain dulu, saya tetap support di belakang. Nah terus di tahun berapa tuh kita bikin acara lagi di Tekno, itu gede-gedean banget, Hipapi Karawang. Dan itu mendatangkan Cemiming itu ketuanya. Cemiming itu ya? Ya Cemiming itu kan kalau ngundang dia tuh ya mungkin budgetnya gede. Sama kita enggak. Nah itu gitu. lewat komunitas atau organisasi gitu enaknya. Karena kita pengen ilmunya kan. Betul. Gitu. Itu gede-gedean kita di Teknomat. Dan itu ketuanya bukan saya. Tapi kita support. Ayo. Butuh apa lagi gitu. Jadi tetap. Ya, kalau Dewa tuh yang mikir semuanya ini itu, dibantu juga teman-teman yang lain. Ini yang seketuanya tinggal ini belum tinggal ya dia ngelanjutin aja gitu. Nah, di sini saya juga mau ngasih sharing ke teman-teman yang lagi nonton. Tadi kan Hipapi itu selalu memberikan ilmu. Betul. Gratis lah untuk komunitasnya, untuk membernya. Coba dong, mungkin bisa juga Kang Dewa ngasih lah sedikit gitu. Apa tuh? Basic dasar untuk menjadi seorang MC pernikahan.
MC basic dasar untuk menjadi dasarnya. Misalnya kayak harus suara golden voice atau gimana atau apa? Sebenarnya untuk menjadi ini tips ya, untuk menjadi MC profesional. Menurut aku profesional mau di pernikahan atau di apapun, yang pertama adalah kita harus bisa olah vokal. Satu, olah vokal. Caranya kan punya cara masing-masing. Kalau Dewa sendiri gimana? Kalau saya sering latihan di rumah itu Aduh lupa. Kalau sering latihan, jadi kayak kita nunduk gini, gitu kan. Terus dibulet-buletin gitu, digituin gitu. Siap. Apa ya dulu tuh kata-katanya tuh. Selebeu gitu. Enggak. Jadi ada kata-katanya. Makan malam. Cuman gitu doang. Jadi siap. dibulet-buletin gitu. Jadi udah gitu, satu itu olah vokal. Kedua, artikulasi. Artikulasi, karena dulu pernah siaran di radio, jadi kita tuh tahu ya. Misalkan ini ada air minum, ini ada ini harus digabungin dua kata ini tapi disambungin dengan kata-kata yang lain. Bridging lah bahasanya. Iya, gitu kan. Misalkan ada pecel lele dan malam. Malam-malam sepi sendirian di rumah. Ternyata lapar. Ya udahlah kita keluar aja makan pecel lele. Nah, nyambung. Secara gak langsung ya disambungin gitu kan. Tapi bisa kan nyambung lah gitu. Karena tiap malam kan pasti tukang pecel lelenya ada ya. Nggak ada tukang cincau nggak ada kan gitu. Nah itu disambung-sambungin. Jadi belajar seperti itu depan kaca, olah vokal. Yang kedua itu artikulasi itu harus betul. A I U E O mungkin ya. Iya. A I U E O gitu. Terus yang itu makan makanan mahal. Itu kata-katanya. Itu latihannya itu. Oke. Jadi untuk ngebuletin suara, makan makanan mahal. Nah kan? Itu bikin bulat banget tuh. Ya. Nah, udah gitu yang ketiga adalah disiplin. Disiplin, attitude kita gak boleh telat. Itu dia. Dan penting. Saya dari dulu MC sampai sekarang tidak pernah yang ngerasa telat. Nggak pernah sekalipun telat ke acara. Ya. Itu. Biasanya kalaupun kalian udah on time, telat sekali tuh akan jadi nilai langsung lah hilang gitu ya respectnya ya. Jadi harus selalu on time. Penyiar mah apalagi biasanya on time tuh. Karena kan udah kebiasaan. Pendengar kan nunggu. Iya gitu. kan. Mungkin ada basic lah kalau penyiar jadi MC mah on time. Dijamin lah gitu ya. Ya gitu. Disiplin, attitude itu sama inovasi. Nah, alhamdulillahnya dari 2001 sampai sekarang 2025 ya. Mungkin sekitar 23 tahun atau 24 tahun. Jadi MC itu udah selama itu? Alhamdulillahnya. Iya. Karena apa? Saya merasa bahwa saya belum cukup. Selalu merasa belum cukup dan harus belajar karena ya inovasi itu kan kita harus berinovasi terus gitu. Karena perubahan zaman itu pasti akan ada. Jadi kita harus bisa ngikutin gitu. Dulu mungkin Kang Evul lihat saya kalau MC rambutnya kribo. Masih ingat nggak? Dulu kalau event-event MC itu saya rambutnya pasti kribo. Itu pasti ciri khasnya Dewa lah. Ciri khas, Ciri khasnya Dewa kribo. Nah, itu sebenarnya nge-brand. Branding ya itu. Branding, ya nge-brand diri sendiri kan biar orang tuh bisa inget terus. Nanti ada perubahan apalagi perubahan. Nah, itu inovasinya. Inovasi. Jadi kalau inovasi mah nggak bakal ketinggalan. Nggak akan ketinggalan. Walaupun selama mungkin kalian hidup di dunia MC, ya sekarang pun akan tetap kepake kalau inovasi. Betul. Jadi kita ngikutin. Kalau kita nggak bisa ngikutin ya udah tergerus dengan generasi-generasi selanjutnya. Kayak sekarang sosmed mungkin, walaupun kayaknya berat nih untuk sosmed merasa bahwa senior gitu. Oh, gue mah senior ngapain lah sosmed gitu kayak gitu. Tapi penting ya. Penting. Enggak saya tidak menutup untuk sosmed ya. Mungkin boleh dicek MC di Karawang yang pertama kali nge-MC terus menggunakan TokTok. Ada aplikasi TokTok lah ya. Itu saya. Dulu saya bikin postingan sama pengantin gitu kan. Saya sempat dibilang, iya mah MC-na lebay, gitu kan. Iya mah MC-na alay lah gitu kan. Tapi berjalannya waktu setelah yang pandemi itu orang beralih kan kepada aplikasi itu kan. Itu, ya. Dan banyak sekarang itu yang memang vendor-vendor yang dia menggunakan sosial media itu. Nah, itu ya mungkin bisa dicek ya, itu pertama kali saya
gitu kan. Siap. Terus kebanyakan orang-orang itu kalau misalkan dia kayak Epul lah, aku tanya sejak kapan posting di IG pakai video? Pasti setelah pandemi. Ya. Ya kan? Sebelumnya foto kan? Foto kan? Saya itu dari dulu video. Makanya inovasi dalam hal apapun penting, terutama dalam dunia MC ya. Kita harus ngelihat ke depannya kita akan seperti apa. Nah, kita ngikutin. Betul. Gitu. Karena itu juga untuk eksistensi kan. Betul. Karena ya tadi pernikahan sekarang tuh kan bahasnya gengsi lah. Betul. Ketika pernikahan lo MC-nya adalah orang yang emang eksis banget di sosmed, itu kan akan jadi ngaruh juga ke job-job temen-temen gitu ya. Karena generasi kita itu kan akan maju terus nih, maksudnya teman-teman yang udah lama atau orang yang nikah itu kan nggak mungkin sekali dua kali ya, pasti sekali doang nih, maksudnya sekali doang nih orang nikah. Ada beberapa mungkin yang 2 kali 3 kali. Mungkin, tapi kan anak-anak yang baru ini yang dia melaksanakan pernikahan itu kan dia udah maksudnya ke zaman yang lain, ya untuk generasi yang lain lah. Mereka juga pasti ngelihat di sosial media, oh yang lagi happening ini loh. Nah mereka akan mencari vendor-vendor MC yang sesuai dengan keinginan mereka. Betul. Gitu. Makanya inovasi terutama dalam sosmed itu penting untuk kita dalam pekerjaan apapun, apalagi kalau dunia entertainment kayak MC ya. Dan sekarang itu yang melaksanakan, yang memilih vendor itu bukan orang tua. Tapi pengantinnya sendiri. Kalau zaman dulu kan orang tuanya udah kalian beres, tinggal beres. Papa mama yang nyariin ini. Kayak istri saya kan kalau dunia pernikahan gak ngerti sama sekali ya waktu itu ya. Istri saya nyari semuanya tuh ya memang referensi dari sosmed terutama ya. Kayak MUA-nya pengen siapa, bajunya pengen di siapa, terus MC-nya siapa, wedding organizer-nya pengen siapa, itu ya referensi muncul dari sosmed. Kalau ketika sosmednya bagus kan otomatis wah ini gue pengen ini kan nanti sama si WO ini karena videonya bagus. Itu kan jadi salah satu ini juga ya referensinya. Untuk jualan tuh sosmed tuh penting banget ya. Penting banget. The power of sosmed ya. Betul. Jadi walaupun Kang Dewa ini udah hampir 20 tahun dunia MC dan masih tetap kepake sekarang, itu mungkin salah satunya dari inovasi itu. Betul. Selalu berinovasi, kita ngikutin zaman aja sih. Itu tipsnya ya. Itu yang paling penting itu ya. Nah kalau misalkan mau gabung sendiri ke Hipapi gitu, gimana caranya? Kalau untuk di Hipapi nanti biasanya saya akan share di IG ataupun di grup teman-teman MC Karawang Bersatu untuk linknya pendaftaran. Biasanya sih di bulan Juli, nah kalau nggak salah. Atau setelah itu, biasanya sih di Juli kita akan ada perekrutan untuk new member. Biasanya nanti akan kita share di linknya sih. Ada rencana program terdekat? Katanya mau kerjasama nih sama Seturada. Insya Allah kita nanti akan schedulekan untuk teman-teman para pelaku pernikahan, vendor-vendor pernikahan untuk kita undang ke sini. Dan nanti teman-teman dari Hipapi yang akan mengisi di sini. Nah, Insya Allah ya. Itu kita dia. Insya Allah ya. Salam menela. Jadikan. Karena kita butuh exposure. Betul. Dari teman-teman MC yang emang eksistensinya luar biasa kalau di sosmed. Iya. Buat teman-teman juga kan jadi ada pengalaman ya. Betul. Jadi mungkin obrolan kita kayaknya cukup banget sih ya. Cukup banget sih. Udah sangat detail sekali, terutama tentang Hipapi. Dan kalaupun mau gabung tadi udah di-share juga sama Kang Dewa. Hatur nuhun kalau gitu udah mampir kesini. Sama-sama Kang Epul. Semoga kerjasama kita dengan Seturada ini berjalan dengan mulus. Amin. Nggak cuman sebulan 2 bulan sampai akhir tahun lah kalau bisa. Jadi Insya Allah. Jadi kita nggak ada kerjaan, kita pengen nganggur lagi. Karena kita sibuk banget nih, nggak ada video jadi host dan lain-lain lah gitu ya. Jadi semoga kerjasama kita bersama Hipapi berjalan dengan lancar. Dan tadi udah salaman sih, harus jadi ya. Harusnya jadi. Iya, siap. Atur nuhun sekali lagi Kang Dewa sudah mampir ke podcast Seturada. Terima kasih juga untuk mitra Seturada yang sudah menonton dan mendengarkan di 107,4 FM. Apple pamit, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe YouTube ini. Dikira kalau misalkan memang ini sangat berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.